Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun melewati video, kita masih bisa bertemu dalam rangka ingin membicarakan salah satu hadis Rasulullah SAW yang terdapat pada kitab Subul Salam karangan As-San'ani, hadis yang ke-565, mana di dalam hadis ini disebutkan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabiyyun faqala ya Rasulullah akhbirni 'anil umrah au awajibatun hiya faqala la wa anta atamira khairul lak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Penilaian hadis ada dua macam. Yang pertama mengatakan bahwa hadis ini adalah sifatnya adalah marfu, artinya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang rajih, yang benar adalah lebih kuat, yaitu hadis ini adalah waqfuhu, atau hadis ini hanya sampai kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah pembicaraan ini adalah bertitik tolak pada pertanyaan tadi yang artinya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, datang seorang Arab Badui atau Arab pedalaman atau seorang Arab musuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini hidupnya adalah berpindah-pindah, boleh dikatakan nomaden. Mana ada hujan, maka disitulah mereka datang. Maka pada waktu itu mereka biasanya menggembalakan kami, sehingga di mana ada tempat hujan maka kesanalah mereka berpindah, agar supaya gembala-gembala mereka ini bisa menjadi rumput yang tumbuh. Dalam hal ini seorang dari Arab Badui ini mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awajibatun hiya. Awalnya adalah akhbirni 'anil umrah, ceritakan kepadaku tentang masalah umrah.
Rasulullah mengatakan dalam pertanyaan Arab Badui ini adalah, apakah umrah itu wajib? Wajibatun hiya. Maka jawab Rasulullah adalah tidak, la. Lakin, tetapi apabila engkau mengerjakannya, maka itu lebih baik bagimu. Disinilah hukum umrah itu yang ada dua pendapat, wajib ataukah sunnah. Karena Arab Badui ini mengatakan wajibatun hiya, apakah itu merupakan kewajiban? Maka Nabi mengatakan la, tidak. Tapi kalau engkau melakukannya, itu adalah lebih baik bagi dia. Maka di sini jawaban ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa jawaban Nabi tentang tidak wajib umrah itu, yakni kalau umrah ini berdiri sendiri. Namun kalau di waktu musim haji, umrah ini selalu satu paket dengan haji, atau dengan kata lain haji dan umrah. Misalnya terdapat haji yang disebut haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Yang ketiga macam cara ini dilakukan berdampingan dengan umrohnya. Sehingga di dalam hadis Jabir disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-haji wal umrah wajibatani. Artinya haji dan umrah itu adalah merupakan kewajiban yang sama. Karena di dalam haji tamattu caranya yang agak berbeda dengan qiran dan ifrad. Kalau tamattu adalah umrah lebih dulu, kemudian baru haji. Kemudian kalau qiran, haji dulu, baru melakukan umrah. Sedangkan kalau ifrad, haji dan umrah bersamaan melakukannya. Sehingga haji dan umrah di sini bergandengan atau dalam arti kata satu paket. Namun hadis yang kita utarakan ini tadi adalah tentang umrah yang dipertanyakan. Dalam sejarah Rasulullah setelah melakukan haji yang terakhir, di dalam kitab Al-Wajiz disebutkan bahwa Rasulullah sempat melakukan ibadah umrah saja dan beliau tidak pernah lagi melakukan ibadah haji. Hanya 4 kali. Dan itu dilakukan hanya umrah belaka. Sehingga dalam masalah ketetapan tadi ada 2 ketetapan atau ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan adalah ini hadis sampaikah kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai kepada Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan ini adalah sifatnya mauquf, bukan marfu. Artinya hanya sampai pada sahabat. Sehingga dalam persoalan ini, baik haji umrah itu kalau dilakukan secara tersendiri adalah hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Sehingga di dalam masalah ini semua kaum muslimin sepakat bahwa umrah yang dilakukan pada waktu di luar musim haji adalah pahalanya pahala sunnah. Namun kalau dia tidak sempat lagi melakukan ibadah haji, itu sudah mencukupi bagi dia. Namun kalau masih sempat dia melakukan ibadah haji, maka umrah yang dilakukannya tetap sunnah, dan artinya kalau dia masih punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia berhaji dan inilah hukumnya jadi wajib. Atau dengan kata lain, kalau seorang sudah melakukan ibadah haji, dia tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan umrah.
di luar musim haji. Dan juga pendapat yang paling rajih adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan apakah pada waktu musim haji orang boleh berumroh berulang-ulang. Bahkan sampai ada yang mengatakan umroh 7 kali pada musim haji itu sama dengan nilai 1 kali haji. Pendapat ini tidak ada kebenarannya. Rasulullah tidak pernah melakukan umroh pada waktu musim haji. Setelah Rasulullah melakukan haji, maka Rasulullah tidak ada melakukan umroh berkali-kali. Kalau toh istri beliau melakukan ibadah umroh, karena beliau terhalang untuk melakukan ibadah itu pada saat musim hajinya, sehingga di luar musim haji, karena beliau mendesak kepada Rasulullah, maka Rasulullah menganjurkan pada beliau untuk pergi ke Tan'im. Nah, tetapi bagi kita, ini juga bukan merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Sehingga kita berumrah berkali-kali, pergi keluar ke Tan'im, kemudian kita lakukan lagi, pergi lagi ke Tan'im untuk mengambil mikot, dan seterusnya. Itu tidak ada dalam percontohan Rasulullah SAW. Jemaah Yaumil yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal inilah pertemuan kita melalui udara ini. Mudah-mudahan saja Allah ridho kepada kita semua. Bahkan kita berharap dan berdoa semoga musibah yang menimpa seluruh dunia ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita harap sebetulnya adalah selama ini kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Dan mungkin saja saatnya sekarang Allah memberikan ujian kepada kita. Maka di dalam hal seperti ini, mari kita hadapi ujian Allah ini dengan kesabaran. Dan senantiasa kita tetap mengharap dan berdoa kepada Allah. Semoga saja musibah ini akan segera diangkat oleh Allah dan keadaan kembali normal di dunia ini. Sekian yang dapat saya utarakan mengenai masalah yang berhubungan dengan umrah ini, sehingga mudah-mudahan ini dapat memperkuat keyakinan kita. Bagi yang belum dapat melakukan ibadah haji pada tahun ini, berharaplah senantiasa semoga Allah memberikan kesempatan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan sekali lagi musibah bencana yang menimpa dunia ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya juga. Selamat beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan Allah ridho kepada kita semuanya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.